Oke, kalau ada pertanyaan silakan saja nanti ditanyakan langsung. Ini kita bicara langsung ke materinya. Nah, ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam pengelasan. Jadi ini misalkan adalah perpipaan ya. Jadi ini ada pipa-pipa bisa berupa pipa-pipa ini bisa berupa air, bisa berupa minyak mentah, bisa berupa gas, bisa berupa uap air tekanan tinggi. Kalau untuk perusahaan misalkan petrokimia, misalnya perusahaan pupuk, nah itu dia tidak isinya tidak berupa minyak, tapi biasanya berupa bahan kimia, bisa gas. Nah, ini juga ada yang tahu ini namanya apa? Dik pam. Apa? Apa? LPG? Iya, LPG itu adalah tangki untuk ukuran yang lebih kecil ya. Jadi ini adalah, anggaplah ini adalah fungsinya untuk menyimpan liquid atau menyimpan gas. Kita sebut nanti namanya ini adalah vessel. Nah, di sini kita bisa membuat ada berbagai nanti jenis vessel berdasarkan tekanan gas atau tekanan liquid di dalamnya itu bisa bermacam-macam. Ada yang tekanan rendah misalnya itu bisa pakai kode API, kalau tekanan tinggi bisa pakai kode ASME. Nah, ini masih dalam prosesnya. Cara membuatnya seperti apa? Nah, ini nanti juga nggak asal buat ya, tapi engineering itu juga cuma langsung ngacu saja ke kode yang digunakan. Nah, ini adalah sama, vessel juga yang lebih kecil lagi. Nah, benda-benda seperti ini banyak ya kalau kita lihat di Batam. Ada yang magang pernah ngerjain benda seperti ini? Belum, Pak. Oh, berarti sama sekali belum pernah ya melihat hal seperti ini. Belum, Pak. Ya, jadi ini adalah kayak benda-benda, misalkan ada perusahaan fabrikasi diminta untuk membuat vessel. Nah, ini adalah vessel yang kecil saja, yang sederhana, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini, itu harus punya dulu, harus tahu spesifikasinya. Spesifikasi itu ya maksudnya kayak dia tekanannya yang akan dipakai itu berapa, terus kemudian eh, dia itu bahannya apa yang akan dipakai, maksudnya base metalnya ya. Apakah ini terbuat dari aluminium, apakah terbuat dari stainless steel atau dari steel biasa, itu di sini. Terus setelah kita tahu spesifikasinya, itu juga ada gambarnya, drawing, general drawing yang rumit itu besar. Baru kemudian akan dibuat, kan kalau kita lihat nih di sini, ini tuh kan ada sambungannya banyak ya, ada sambungannya di sini, ini yang warna merah, ini sambungan tuh, ini juga sambungan, di sini juga ada sambungan. Nah, di apa bodinya kita sebut ini adalah shell, yang di tengah ini shell-nya. Kemudian ini ada nozzle-nya. Nah, di sini itu juga ada sambungan las. Kemudian support-nya atau kaki-kaki yang menahan vessel ini itu di bagian ini.
Ini dia juga dilas ke shell-nya. Ini sambungan juga. Ini juga ada sambungan. Bahkan di flanks-nya sendiri, itu dia flanks-nya itu ini ya. Ini ada sambungan juga. Nah, dari satu produk ini terdiri dari beberapa sambungan kan, dan untuk untuk ngelas semua sambungan itu bisa jadi tidak menggunakan satu prosedur saja. Jadi bisa saja satu produk ini menggunakan beberapa WPS. Nah, berikutnya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang lebih besar. Ini juga vessel lebih besar lagi, sama. Kelihatan kan bentuknya sama. Ini ada supportnya, kaki buat nahan vessel ini. Kemudian di sini ada bagian nozzle. Nozzle itu tempat keluar masuk atau tempat keluar, bukan, tempat liquid atau cairan itu masuk atau keluar. Nah, kemudian di nozzle itu ada flanks. Flanks itu adalah yang ini. Nah, itu digunakan untuk menyambungkan vessel dengan pipa. Jadi ini akan disambungkan dengan pipa. Ini nanti di site atau di pabrik itu nanti akan disambungkan dengan pipa. Kemudian nah, ini adalah kita letakkan vessel tadi di ini, di strukturnya yang kayak modulnya lah. Kita sebut ini adalah modul. Jadi nanti misalkan ini mau kita kita mau taruh ini di atas platform tadi, maka yang diangkat itu satu keseluruhan di sini. Jadi di sini sudah ada misalnya vesselnya ada, kemudian apalagi nih kayak pipa penghubungnya itu juga ada, itu sudah seperti di atas ini. Nah, nanti tinggal masangnya ini satu modul ini dibawa langsung ke platform tadi yang bilang offshore tadi. Nah, terus nanti ditaruh di atasnya seperti itu. Ini juga terlihat seperti ini banyak. Nah, ini nanti tinggal dihubungkan dengan pipa-pipa yang penghubungnya saja. Ini kan ada pipa juga. Inilah yang kita sebut namanya modul ya. Nah, ini juga ada juga yang benda yang ini adalah kalau ke daerah mana ini, Balikpapan, Pertamina, Cilacap, ini ada tangki-tangki seperti ini. Kalau vessel yang tadi itu biasanya vesselnya untuk pressure tinggi. Ini adalah untuk pressure yang lebih rendah. Ini tangki penyimpanan saja. Penyimpanan cairan, bisa minyak mentah, bisa minyak yang sudah jadi, premium, pertamax, disimpan di sini. Ini juga ada di sini, kita lihat nozzle-nya ada di sini. Nozzle-nya juga ada flanks-nya seperti itu. Nah, nanti proses pembuatan ini itu ada kodenya. Nah, ketika ini digunakan,
pengecekannya itu juga ada. Jadi dicek apakah ada korosi seperti gambar di ini kanan atas ini. Ini korosinya terjadi di semua di seluruh tangki ya. Sel plate-nya atau dinding-dinding tangkinya ini udah terkena korosi. Atau ada juga yang dia bocor seperti yang di bawah ini. Atau ada kerusakan di alasnya. Atau ada retakan. Nah, ini juga dilakukan inspeksi. Nah, inspeksi yang dilakukan itu disebut namanya in-service inspection karena dilakukan ketika inspeksinya ketika bendanya sudah digunakan. Nah, kalau di sini mungkin jarang ya karena kebanyakan yang ada di Batam itu adalah perusahaan untuk membuat produk yang baru. Jadi jarang untuk yang in-service ini. Tapi kalau kita jalan kayak ke Cilacap, ke Kaltim, Bontang, Balikpapan, atau ke Gresik, Petrokimia, itu mereka perlu untuk melakukan inspeksi in-service ini. Nah, oke, kalau itu nggak dilakukan, ya akibatnya bisa seperti ini. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ketika pas fabrikasi terjadi penyimpangan dari kode yang sudah ditentukan. Jadi kodenya misalnya minta ketebalan base metalnya minimum itu harus 18 cm, tetapi 18 cm itu dilanggar. Kita pakai saja yang 12 cm lah atau 15 cm. Nah, pelanggaran terhadap kode tersebut itu bisa mengakibatkan kondisinya ya seperti ini, fatal. Ini accident ya, ini benar-benar fatal. Jadi yang saya mau sampaikan adalah betapa pentingnya kita untuk mengikuti kode. Jadi kita nggak perlu lagi membuat rumus yang baru, tetapi yang penting kita ngikut saja kode. Kalau kode bilang untuk ngelas itu harus pakai material ketebalannya 18 cm. Ya udah kita pakai aja yang 18 cm. Nggak perlu kita mikir. Kita pakai yang paling kecil lah, yang 12 cm aja lah, masih cukup kok. Nah, itu nggak perlu. Nah, atau bisa kalau seperti itu kan berarti melanggar ya. Udah tahu tapi melanggar. Yang kedua, yang paling ini ketidaktahuan bahwa itu sebenarnya menyimpang dari kode. Nggak taunya gimana? Ya karena nggak paham dengan kodenya. Nah, kode itu kan bacanya aja udah bahasa Inggris, dan istilah-istilah yang ada di dalam kode itu akan berbeda dengan yang ada di kamus. Seperti itu. Jadi bisa terjadi dia melanggar secara sengaja, atau yang kedua bisa jadi dia itu nggak paham kodenya, akibatnya dia melanggar. Itu bisa mengakibatkan accident seperti ini. Ya. Oke, ada yang mau diomongkan? Nah, ini juga sama, jatuh, tenggelam. Nah, nah sebenarnya dari apa ya? Dari yang kita lihat tadi, kita itu kan di sini di konsentrasi pengelasan itu salah satunya adalah fungsinya untuk bisa melakukan ini ya, semuanya sesuai dengan kode dan di diarahkan
lulusannya itu adalah sebagai inspektor. Maka seorang inspektor itu nggak perlu dia itu susah-susah untuk mencari rumusnya, mencari desainnya seperti apa. Yang penting dia adalah mengikuti kode saja. Agar apa? Agar kualitasnya bisa terjaga. Nah, gimana sih menjaga kualitas itu? Ya, ada di sini ada 6, sorry, ini ada 5. Ada 5 hal yang harus dicek. Dan di kode 5 ini itu ada. Jadi yang pertama adalah man. Man itu adalah orangnya, personelnya. Maksudnya apa personelnya? Personelnya itu ya harus mampu, harus bisa dia melakukan pekerjaan itu. Makanya misalkan ngelas, gimana biar kamu yakin bahwa pekerjanya itu bisa ngelas dengan baik. Gimana caranya? Ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu? Pernah dengar namanya welder test? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum Belum ya? pernah, Pak. Belum pernah. Oke, jadi gini. Jadi welder test itu adalah ya tes untuk welder. Jadi kan kalau kita mau tahu nih, misalnya siapa ini, Mas Gulam katakan, Mas Gulam ini bisa ngelas pipa nggak ya? Pipa posisinya 2G lah. 2G itu kan berarti horizontal kan, muter. Ini bisa nggak? Caranya gimana tuh? Ya kita tes. Mas Gulamnya, Mas, kamu tes ini, ngelas pipa posisi 2G. Kalau hasilnya bagus, tidak ada cacat, atau kalau ada cacat dia masih masuk kategori acceptance-nya, ya berarti ya berarti Mas Gulam ini bisa untuk ngelas pipa 2G. Jadi itulah yang disebut welder test. Welder-welder dikumpulkan, kita mau ada project nih, kita disuruh untuk bisa ngelas projectnya itu nanti isinya ngelas posisi plat vertikal, posisi pipa 5G. Udah, dari situ dites semua. Oh, ternyata ada yang dia cuma bisa ngelas plat 3G saja. Ada yang bisa sampai ngelas pipa 5G. Seperti itu. Nah, itu adalah yang disebut welder test. Fungsinya apa? Biar men di sini punya keahlian yang diperlukan. Bisa juga misalnya untuk inspeksi. Tahu inspeksi yang biasa dipakai di perusahaan apa saja? Halo? Kurang tahu, Pak. Gitu ya, Pak. Apa? Kurang tahu, Pak. Ya, kurang tahu. Tadi ada GT atau apa? NDT. And NDT. ya, misalkan pernah dengar yang namanya ASNT, ASNT, atau PCN, PCN. Jadi tadi adalah misalnya inspeksi ultrasonik atau UT. Nah, ultrasoniknya gimana orang tahu itu, oh dia memang bisa inspeksi ultrasonik. Ya kita lihat dari sertifikasinya.
ya. Nah, nanti ada yang sertifikasi. Oh, sertifikasi UT, ngambilnya standarnya adalah ASNT. Oke, berarti dia sudah punya pengalaman untuk ASNT, sudah diakui oleh ASNT. PCN juga seperti itu. Nah, itu kan banyak ya, kalau nanti lihat di lowongan kerja, diperlukan inspektor tahu soal AWS D1.1, bisa UT, ASNT, MT, PT, ASNT, visual, itu biasanya spek dari lowongan pekerjaan kayak gitu. Nah, kemudian metode. Metode itu ya adalah cara ngelasnya seperti apa, arusnya berapa, voltasenya berapa, itu terkait di sini. Sebelum ngelas diapakan dulu, ketika ngelas settingan arusnya, tegangannya berapa, setelah ngelas apakah dia bisa langsung dipakai as welded, atau as welded itu selesai ngelas langsung pakai, udah selesai, atau dia setelah ngelas itu harus dipanaskan dulu, ada namanya post heat atau PWHT, post weld heat treatment. Nah, itu adalah metodenya. Kemudian machinery, ini adalah mesinnya yang dipakai itu bagusnya seperti apa. Harus ada kalibrasi dulu, pakai mesin prosesnya SMAW atau GMAW atau FCAW. Nah, kemudian untuk material ya sama. Ini mau pakai material jenisnya apa? ASTM A131 kah, atau API 2Y, 2Y seperti apa? Nah, itu yang pakai elektroda yang low hydrogen, atau pakai elektroda rutile biasa yang biasa dipakai untuk orang teralis. Kemudian juga manajemen itu kayak dokumen apa saja sih yang disiapkan. Misalnya form WPS-nya itu bentuknya seperti apa, form PKR-nya itu seperti apa, form inspeksi seperti apa, itu adalah terkait dengan manajemennya. Seperti itu. Prosesnya siapa yang boleh, siapa yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan ini. Nah, itu adalah manajemen. Nah, ini semua itu diatur oleh code, oleh kode. Dan fungsinya adalah agar quality control-nya bagus. Nggak ada barang yang cacat. Oke, tuh. Nah, sekarang ada beberapa istilah. Tadi kan saya ngomong ini ya. Nah, ini agak penting nih, mungkin bisa dicatat nih. Ada beberapa istilah, ada yang namanya code atau kode, ada yang namanya regulasi, regulation, peraturan, ada yang namanya standar, ada yang namanya specification atau spesifikasi, ada yang namanya recommended practice. Semuanya ini berbeda-beda, cuma oke. Kita masuk aja langsung ke code. Nah, yang perlu diperhatikan dari code itu adalah code itu semua set, semua aturan lengkap, pokoknya full ya, lengkap, yang dia digunakan untuk apa? Untuk menjamin bahwa produknya itu sesuai dengan safety. Yaitu produknya ketika dia dibuat, manufacture, fabricated, diinspeksi, dan kemudian nanti digunakan,
itu nanti pasti satu bisa beroperasi sesuai dengan desainnya, kemudian dia juga beroperasi secara aman. Nah, jadi yang mau saya tegaskan bahwa code itu ini adalah sangat besar ya, sangat lebar, isinya adalah kumpulan aturan semuanya. Ini yang paling tinggi di sini code. Nah, code ini fungsinya apa sih? Posisinya itu adalah internasional. Jadi tidak ada yang namanya code Indonesia, code Jepang, code Singapura, itu enggak ada. Code itu langsung diatur oleh satu institusi independen, misalnya AWS, American Welding Society ini. AWS ini. Ya, AWS ini memang awalnya adalah dari Amerika, tapi dia digunakan di mana-mana. Tidak ada AWS cabang Belanda, AWS cabang Eropa, AWS cabang Jepang, tidak ada. Dan ini sudah spesifik. Oh iya, saya lupa. Code itu juga biasanya sudah spesifik untuk apa. Misalnya AWS. AWS itu fungsinya digunakan untuk structure, untuk bagian struktur. Nah, struktur itu adalah untuk penopangnya. Kayak misalnya menara atau jaket. Jaket itu kan fungsinya untuk menopang platform di atasnya. Maka dia biasa menggunakan AWS, katakan itu. Menara fungsinya untuk menopang tandon air. Ya, maka dia akan menggunakan AWS. Nah, institusi yang lain, organisasi yang lain, contohnya adalah ASME. ASME ini adalah organisasi mechanical engineering di Amerika. Salah satunya itu adalah dia ngurusin tentang pressure vessel dan boiler. Pressure vessel itu bahasa Indonesianya adalah bejana tekan, yaitu kayak tangki, vessel, tetapi tekanannya itu sangat tinggi. Atau kalau kita hitung dari ini itu adalah di atas 15 PSI sampai 3000 PSI. Atau ada juga dia pakai boiler. Boiler itu adalah analoginya kayak kettle lah, kettle. Yaitu dia mengubah air dipanaskan jadi uap air. Fungsi uap air itu nanti digunakan untuk bisa untuk muter turbin, membangkitkan listrik, atau digunakan untuk campuran di petrokimia. Nah, poinnya code itu adalah satu set aturan yang posisinya itu adalah internasional, digunakan untuk aplikasi tertentu. Fungsinya adalah menjamin bahwa aplikasinya itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan safety-nya. Jadi dia besar dibandingkan dengan misalnya berikutnya adalah ini regulasi. Kalau code tadi adalah internasional, kalau regulasi itu biasanya dikeluarkan oleh negara, dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Fungsinya masih tetap sama, menjamin safety, tetapi lingkupnya lebih kecil lagi. Jadi misalnya regulasi K3 Indonesia itu tidak bisa digunakan oleh perusahaan yang ada di Jepang. Pemerintah kan mengeluarkan misalkan permen industri 182 kalau nggak salah untuk soal keselamatan kerja. Nah itu kan nggak berlaku kalau dilakukan atau nggak berlaku untuk perusahaan yang ada di Jepang. Itu hanya berlaku untuk di Indonesia saja. Tetapi kalau tadi code katakan AWS, maka
kalau itu digunakan untuk struktur, maka dia bisa digunakan untuk di semua negara. Nggak ada batas, oh ini hanya untuk negara tertentu saja, tidak. Jadi aturannya lebih besar code daripada regulasi. Nah, berikutnya adalah standar. Kalau tadi code itu adalah satu set aturan, maka standar itu adalah bagian dari code tersebut. Jadi ukuran dari standar itu bisa kecil. Satu code itu bisa menggunakan beberapa standar, banyak standar. Misalnya standar di sini ya ini pengujian, standar materialnya, misalnya standar elektroda, AWS A5.1 katakan. Itu adalah standar elektroda SMAW. Nah, itu digunakan untuk AWS D1.1. Atau kalau kita buat kata-katanya itu adalah kayak syarat atau requirement, persyaratan bahwa terkait dengan bisa produk, bisa metode, bisa pengujian, pengoperasian untuk menjamin bahwa hal tersebut sesuai dengan desain teknisnya. Jadi kalau standar elektrod SMAW, maka komposisinya harus sesuai dengan yang ada di standar tersebut. Itu adalah standar. Kemudian, ini ada spesifikasi. Nah, biasanya ketika kita buat WPS atau buat prosedur, misalnya kita ambil WPS, standar kodenya, kode yang digunakan adalah AWS D1.1. Oke. Nah, katakan yang mau buat itu adalah Chevron lah, katakan. Ownernya adalah perusahaan itu. Ya, kalau di sini katakan Pertamina. Gitu. Nah, Pertamina mau buat WPS, standarnya adalah pakai AWS D1.1. Nah, misalnya di AWS D1.1 itu diminta bahwa ketebalan materialnya itu adalah 10 cm. Maaf, 10 mili. Tetapi Pertamina punya spesifikasi yang lebih ketat lagi. Memang di AWS di code dinyatakan 10 mili, tetapi Pertamina bilang kayak gini, itu kurang ketat. Saya mau lebih ketat lagi, katakan jadi 15 mili. Nah, itulah yang disebut dengan spesifikasi atau client spec. Jadi client spec itu adalah kondisi di mana ada persyaratan khusus yang biasanya diminta oleh klien terkait ya macam-macam, bisa materialnya, bisa pengoperasiannya, pengujiannya, di mana persyaratan itu lebih ketat daripada code yang digunakan. Dan itu diperbolehkan. Karena code itu adalah katakan syarat dasarnya. Nah, spesifikasi client spec itu memberikan syarat yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau client spec memberikan syarat yang lebih rendah daripada code, maka itu nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu spek. Kemudian recommended practice itu adalah kayak guideline lah atau tuntunan gimana sih cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya mau ngecek bahwa personel inspeksi NDT ini dia bisa melakukan inspeksi atau enggak, maka
digunakan guideline-nya adalah menggunakan ASNT nomor sekian. Seperti ini. Nah, contohnya ya di ASNT ini dikatakan misalnya buat yang mau ngambil sertifikasi UT, dia mensyaratkan bahwa buat yang ngambil sertifikasi UT, kalau kalian yang mau ngambil itu mungkin harus dicek minimal memiliki 1 tahun pengalaman kerja di bidang inspeksi, seperti itu. Atau biasanya lebih ketat lagi kayak gini. Kalau misalnya dia adalah lulusan S1 Engineering, S1 Teknik, maka dia hanya memerlukan pengalaman kerja sebanyak 1 tahun di bidang inspeksi ini. Tapi kalau ternyata dia lulusan D3, maka dia memerlukan pengalaman di inspeksi selama minimal 2 tahun. Kalau tidak sesuai dengan syarat itu, maka nggak bisa ngambil inspeksi. Misalnya lulus SMA atau SMK, terus kemudian ngambil sertifikasi, ya bisa saja. Tapi biasanya pengalaman kerjanya nanti dinaikkan lagi, misalnya jadi 5 tahun. Nah, itu adalah contoh dari ini recommended practice-nya. Oke. Nah, ada yang mau dikomen soal ini? Oke, jadi tolong dibedakan antara code, standar, kemudian spesifikasi, kemudian recommended practice lah. Oke, oke. Nah ini ada beberapa ya, beberapa contoh, misalnya API. Nah, API ini ada singkatannya. Ini adalah organisasi yang mengeluarkan code, mengeluarkan standar, mengeluarkan recommended practice juga, lumayan banyak digunakan. Misalnya API atau API, American Petroleum Institute. Nah, ini biasanya digunakan untuk tangki tekanan rendah atau perpipaan. Dia mengeluarkan beberapa standar, kemudian ada juga, ini saya cuma mau mengenalkan beberapa organisasi yang mengeluarkan code, mengeluarkan standar, yang kemungkinan besar akan kalian ketemuin ketika nanti kerja di bidang ini. Selain itu ada ASNT, ini digunakan untuk spesifikasi inspeksi NDT saja, ya. Nanti sekarang ada juga PCN, itu dari British ambilnya. Nah, ini AWS, American Welding Society. Ini umumnya digunakan untuk bidang struktur. Yang akan kita pelajari adalah di sini D1.1, fabrikasi untuk steel structure. Nah, code ini biasanya diperbarui tiap beberapa tahun. Nah, AWS ini kemarin memperbarui di 2020 ya. Ada beberapa perubahan yang sangat mencolok. Kalau ada edisi yang terbaru, maka perusahaan juga harus mengikuti dengan edisi yang terbaru. Nggak bisa sekarang 2021. Terus saya mau buat WPS pakai AWS D1.1 tapi edisi 2015. Kenapa? Karena sudah muncul yang edisi 2020. Seperti itu.
Oh ya, di sini ada bedanya D1.1 itu untuk steel ya. Kalau D1.6 katakan itu untuk stainless steel seperti. Jadi kodenya ini berbeda-beda. Ini masih tetap sama dari AWS. Oke. Nah, ini untuk ASME ya, American Society of Mechanical Engineers. ASME ini sangat banyak ininya code dan standarnya yang kita akan sering temui di sini. Nanti di semester genap mungkin itu akan ketemu yang namanya ASME BPVC, Boiler and Pressure Vessel Code, terutama untuk yang section 9. Section 9 digunakan untuk bagaimana cara membuat WPS berdasarkan ASME, bagaimana membuat welder test berdasarkan ASME. Sementara untuk yang section 8 itu isinya adalah bagaimana membuat pressure vessel. Jadi desain pressure vesselnya seperti apa, hitung-hitungannya bagaimana, itu ada di section 8. Oh, yang terlupa, biasanya untuk yang section 5, itu digunakan untuk NDT. Jadi di sini adalah prosedur melakukan NDT seperti apa, acceptance kriterianya bisa mengacu ke sini. Oke, biasanya kalau ini kayak misalkan radiografi, UT, MTPT, semua ngacunya melihatnya di sini. Nah, ini adalah jaket ya. Jadi strukturnya dibuat tadi seperti ini. Ini juga jaket. Nah. Oke, gimana? Sampai saat ini pusing? Enggak ya? Halo? Pada- Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ini hanya perkenalan saja. Ini cuma saya cuma mau tahu apa sih, mau menyampaikan kayak code itu apa, standar apa, kemudian spesifikasi apa. Kenapa? Karena ini nanti akan banyak ditemuin ya ketika nanti kalian magang, ngambil TA, kerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanya apa aja. Ini masih intro. Nah, pertanyaannya, gimana ya kita bisa membuat kayak gambar-gambar di sini nih. Ini mulainya kayak gimana sih ini? Kok bisa tahu-tahu dibuat kayak gini? Kebayang nggak? Apakah langsung potong-potong terus kemudian langsung dilas? Didesain dulu, Pak. Oke, digambar, didesain. Oke, nah biasanya ada gambar seperti ini ya. Jadi sebelum ada gambar ini, ada namanya gambar yang kita sebut general arrangement drawing, GA. GA itu adalah lebih lengkap lagi. Kemudian dari GA itu nanti akan diturunkan menjadi yang kita sebut gambar ini. Ini adalah apa ini? Gambar apa? Welding map. Kalau translasi bahasa Indonesia, peta pengelasan. Welding map. Nah, di welding map itu
Nah, di welding map itu kita bisa lihat nih tulisannya ini siapa sih yang mengeluarkan welding map ini yang gambar. Ini ada di sini ID-nya. Kan udah pernah ikut DM ya, gambar teknik. Nah, di sebelah kanan bawah itu kan ada ID-nya. Nah, sebenarnya ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Vessel, Pak. Vessel? Ada yang lain? Ya, kita lihat di sini. Ini adalah gambar untuk kolom. Kolom itu tiang. Ya. Nah, tiangnya ini dia digambar secara apa ya? Isometris ya. Di sini dilihat dari atasnya, kemudian ini dari samping, kemudian dari depan, dari bawah ya, bawah ya. Nah, kemudian nah coba kita lihat dari gambar ini nih. Oh, sebelumnya sorry. Yang paling atas nih. Paling atas pojok kanan atas ini biasanya ada bill of material juga. Isinya apa sih bill of material? Kalian di GTM belajar ini enggak sih? Bill of material itu apa? Halo? Bahan-bahannya ya, Pak? Bahan-bahannya. Ya, ini adalah Ada ya, Mas. Tadi ada yang ngomong. Siapa tadi yang ngomong ukuran atau apa tadi? Ya, bill of material isinya adalah satu ya ukurannya ya. Misalkan di sini katakan yang nomor satu nih, item satu kuantitasnya atau jumlahnya berupa apa? Pipa. Pipa ukurannya berapa ini? 50. Schedule-nya atau schedule itu ketebalan ya. Ketebalannya berapa ini? Schedule 20 ya. Nggak kelihatan seperti itu. Itu dari sisi ukuran. Terus kemudian juga dari sisi ini apa? Jenis materialnya. Nah, jenis material itu kan bisa banyak, kayak misalkan ASTMA berapa ya? A131 atau FTI 5L grade berapa gitu. 5L grade 62 seperti itu. Nah, itu dituliskan di dalam bill of material ini di sini. Nah, selain itu di sini baru masuk ke gambarnya. Nah, di sini tuh udah ada langsung ini apa join-join yang nanti perlu dilakukan pengelasan. Misalnya di join yang ada di sini. Nah, kira-kira nih ya. Ini join yang saya sorot ini. Nah, ini maksudnya apa ya? kelas keliling ya, Pak? Kelas
las keliling WPS nomor 7. Oke, jadi Mas Mas siapa ya tadi? Mas Jendri, Pak. Ah, bilang ini adalah las keliling nih. Dia nanti akan, ini kan bentuknya pipa ya. Jadi lasannya itu akan mengelilingi pipa tersebut. Jadi dia akan ngelilingi di sini. Ya. Kenapa? Karena ada tanda melingkar di sini. Kemudian tadi bilang juga Masnya bahwa oh ini pakai ada WPS nomor 7. Nah, ini. WPS nomor 7 itu mana ya? Ya, nanti dilihat. Dicari di dokumen WPS-nya. Oh, WPS nomor 7 di mana? Nah, misalnya di sini ada WPS-nya, pakai WPS itu. Jangan salah ya. Soalnya kan kalau di lapangan banyak itu WPS itu kan kayak ditempel aja di dinding-dinding itu. Jadi nanti tinggal jangan salah WPS nomor 7 ngambilnya WPS nomor 1. Wah, nanti bisa fatal. Jadi tadi benar Mas tadi kelasnya keliling muterin pipa terus kemudian settingan arus, settingan volume, prosesnya pakai SMAW, GTAW atau FCAW, GMAW, kita ngeceknya di WPS nomor 7 karena ada di sini. Nah, selain itu apa lagi ya? Ada yang lain? Jangan malu-malu. Oke, coba ada Lucky nggak nomor 60 nih, NIM 60. Ada, Pak. Nah, ini kira-kira ngelasnya apa ya, Mas? Ngelas pakai joinan apa nih? Bevel apa nih? Jenis lasnya. Tahu nggak, Mas? Kurang tahu, Pak. Ada yang tahu nggak yang lain? Fillet, Pak. Fillet, benar. Ini langsung fillet saja atau ada preparasi lebih lanjut? Atau ukuran filletnya berapa sih? 3/8 inci, Tinggi. Pak. 3/8 inci. Ya, benar sekali. Jadi, kalau kita ngelihat di ini ya, saya pakai ini deh, gambar biru deh. Saya kotakin yang biru ini. Nah, anggapanlah ini katakan kayak ini ya, kayak kayak gini deh. Ini kan ngomongin fillet kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan fillet ya. Nah, tadi katanya mau dibuat fillet, tapi sebelumnya dia nggak langsung dibuat fillet langsung kayak gini ya. Nggak bisa dibuat fillet langsung seperti ini. Tidak. Nah, jadi dia buat preparasinya kalau berdasarkan dari ini. Saya gambar lagi. Nah, pertama yang dibuat itu adalah single bevel dulu. Jadi dia akan buat preparasinya seperti ini. Dia akan isi dulu
pakai yang ada di sini. Ini adalah single bevel. Ya, saya las lagi nih. Buat las seperti ini, yang warna merah. Single bevel. Ukurannya berapa? Ukurannya 3/8. Baru kemudian yang berikutnya dibuat fillet 3/8. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat detailnya dari welding map. Demikian juga untuk yang sambungan-sambungan yang lain seperti yang di bawahnya. Kita bisa cari tahu detail joinnya, sambungannya seperti apa, apakah fillet ataukah dia ada kombinasi. Enggak, sebelumnya harus di bevel dulu, dilas, terus habis itu di fillet, kemudian nyarinya pakai WPS nomor berapa, itu semua ada di welding map. Nah, itu berikutnya adalah, nah ini udah tahu nih, udah tahu gambar. Nah sekarang kita nyari WPS nih. Oh ya, kayak gini nih biasanya kalau saya sering ditanyain Kak pas ini ya, dulu sertifikasi BNSP, interview kayak gini. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa sih sebenarnya WPS itu? Welding Procedure Spesifikasi. Ada yang tahu nggak? Pernah lihat WPS nggak? Pernah, Pernah. pernah. Pernah ya, pernah. Oke, oke. Nah sebenarnya kayak gini lah. Misalnya nih analogi ya. Misalnya adalah kita pakai ini yang di sebelah kiri adalah nasi goreng. Nasi goreng ini saya nggak tahu cara buatnya, maka saya cari resepnya gimana. Nah di dalam resep itu ada apa aja? Pasti nanti di dalam resep itu ada isinya, bahan-bahannya apa sih? Ya nasi, kalau mau buat nasi goreng. Terus kemudian ini bahan utama ya, bahan utamanya nasi. Bahan pelengkapnya apa lagi? Bisa bumbu, kemudian ini ada telur, ada ayamnya, ada kerupuk, ada sayuran, timun katakan, dan sebagainya. Nah setelah bahan-bahan tersebut tersedia, saya siapkan nih di meja dekat kompor. Cara masaknya gimana? Kemudian pakai alat apa? Nah, semua di sini ada metodenya cara masak itu. Nah, habis itu misalkan panaskan dulu apinya, masukkan minyak sampai berapa lama, terus urutan yang dimasukkan dulu seperti apa, kemudian macam-macam lah sampai akhirnya dia selesai. Oke, ini sudah jadi nasi goreng, dimasukkan di dalam piring. Jadi sama dengan isi dari resep, maka WPS itu adalah resep bagaimana cara membuat hasil las yang baik, hasil las yang soundless, hasil las yang sesuai dengan desainnya. Kalau desainnya digunakan untuk bisa menahan 40 ton, kalau kita ngelas dengan WPS itu, ya dia harus bisa ngelas 40 ton. Kalau dia kena 40 ton saja rontok, nah berarti ada yang masalah di las-lasannya, bukan di resepnya. Seperti itu. Nah, untuk membuat, jadi analoginya adalah resep ya, bagaimana cara melakukan pengelasan
sehingga aplikasinya bisa terjadi, bisa terpenuhi lah. Kalau untuk nahan 40 ton, ya dia harus bisa nahan 40 ton seperti itu. Oke, paham kan ya? Atau ada yang nggak paham nih? Oke, nah bagaimana sih cara membuatnya? Ya, tadi dari general drawing, dari welding map itu diperoleh ya tadi. Ini ada speknya, kemudian ada bill of materialnya, ada proses yang sudah ditentukan atau yang mau kita inginkan. Itu menjadi satu input lah. Kita mau buat WPS seperti apa. Misalnya di sini ada tulis project client spec. Maksudnya adalah dia mau pakai kode apa sih? Mau kode AWS atau kode ASME atau kode API. Di situ sudah ada speknya. Kemudian ditambahkan lagi dari klien ada permintaan khusus atau enggak client spec. Nah, kalau ada masuk lagi di sini. Oke. Nah, dari situ ditambahkan lagi kombinasi dari bill of materialnya, dari jenis material, dari diameter, kemudian prosesnya apa, baru nanti dia akan di-combine menjadi namanya preliminary WPS atau draft. Jadi kita sebut ini preliminary WPS itu adalah draft WPS. Jadi, nah siapa sih yang membuat draft WPS ini? Yang membuat draft WPS ini adalah welding engineer. Nah, nggak bisa yang membuat draft ini adalah inspektor, itu nggak bisa. Jadi ini harus seorang welding engineer. Itu tugasnya welding engineer seperti itu. Dibuat draftnya, terus kemudian di sini dari draft itu kita akan uji. Kita akan uji benar nggak draft ini itu bisa misalnya spek dari klien katakan mampu menahan misalkan 40 ton katakan ya. Dari 40 ton tersebut si engineer membuat spek, oh kalau kayak gitu maka perlu buat ketebalan materialnya misalnya 10 mili seperti itu. Nah, dari situ kemudian dicek benar nggak kalau kita ngelas dengan draft WPS ini, maka dia bisa menahan kekuatan itu. Caranya gimana? Ya kita buat las-lasannya. Kita buat yang namanya tes kupon. Tes kupon. Jadi ini adalah pembuatan tes kupon sampai welding ini ya. Ini adalah pembuatan tes kupon. Nah, dari tes kupon itu kemudian dia akan dites pakai NDT, inspeksi. Inspeksi NDT itu ngetes las-lasannya baik nggak sih? Las-lasannya ini ada lack of fusion-nya nggak? Ada cacatnya nggak? Seperti itu. Ini hanya ngetes las-lasan aja. Pokoknya mau cari las-lasan yang baik. Atau kita sebut weld, sound weld. Kalau las-lasannya ada yang nggak baik, maka ini harus diulang lagi. Repair. Bukan di repair, ganti yang baru. Ganti tes kupon baru, ngelas yang baru lagi. Potong lagi, dilas lagi, cek NDT lagi. Kalau nggak baik lagi, wah ini masih ada yang cacat. Ya buat baru lagi, terus-terusan. Sampai NDT-nya clear. Nggak, oke, ini semua las-lasannya bagus. Baru kemudian, ini bisa ada, dia perlu nggak setelah ngelas itu di PWHT. Dicek di draft WPS-nya. Misalnya di sini.
Draft WPS-nya menyatakan dia perlu dipanaskan, maka ya harus di PWHT. Kalau enggak, dari draft WPS tidak perlu PWHT, maka dia langsung dilakukan destructive test, NDT. NDT-nya bisa bermacam-macam. Ini ngambil dari kode. Code-nya minta apa? Kalau AWS biasanya tensile sama bending test saja. Itu. Tapi kalau nanti misalkan kliennya pengen, oh saya mau impact test masuk juga, ya maka dimasukkan GVN test seperti itu. Harus ada korosi, ya maka dimasukkan korosi. Nah, kalau hasil DT-nya itu kemudian lolos, maka akhirnya akan di-check bahwa itu disebut qualified WPS atau sudah bisa digunakan untuk itu buat pengelasan tadi, buat ngelas join. Nah, ini baru sampai di pembuatan prosedur dulu. Nah, proses pembuatan WPS ini itu adalah yang disebut namanya PQR. Di sini ada tulisan PQR, Procedure Qualification Record, PQR. Nah, PQR ini nanti akan nge-link ke WPS. Jadi WPS 1 itu menggunakan referensinya berdasarkan data dari PQR nomor berapa? Nomor 1, nomor 2. Nah, itu adalah pembuatan WPS. Secara umum ya gambarannya. Oke. Pertanyaan? Oke, intinya, yang membuat PQR ini siapa? Yang membuat PQR itu adalah welding inspector. Jadi, welding inspector membantu welding engineer dalam pembuatan WPS, dalam pembuatan PQR ini. Tapi yang buat draft WPS-nya atau preliminary WPS-nya itu adalah welding engineer. Nah, PQR ini dilakukan itu sesuai dengan code yang digunakan. Tuh. Nah, setelah dapat, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari WPS ya. Di sini ada, kita lihat, ini lebih simpel. Oke. Isi dari WPS itu apa sih? Pertama, ya ini perusahaan yang membuat WPS itu. Ini ada di sini lambangnya, logonya. Kemudian ada nomor WPS ada di sini. Di sini ada tulisan WPS, nomor WPS-nya berapa? SMAW 952006 ini. Nah, selain itu di tiap dokumen WPS itu harus ada WPS ini menggunakan data PQR yang nomor berapa. Nah, itu ada di sini. Nah, nggak boleh WPS tapi nggak ada PQR-nya. Tuh. Kemudian untuk kemudian ada juga data dari WPS, maksudnya tanggal ya, tanggal publish-nya WPS ini contohnya di sini 31 Maret 2010. Nah, oke, berikutnya selain itu ada juga ini proses weldingnya apa. Jadi di sini ditulis pakai SMAW. Kemudian dia pakai manual atau otomatis. Posisinya apa? Seperti itu. Ini ada posisi 6GR, berarti pipa. Nah, di sini pasti harus ada code yang digunakan. Code yang digunakan apakah AWS D1.1 atau ASME 9, itu dituliskan di sini. Kenapa? Biar nanti bisa dicek, oh benar nggak ini sesuai dengan code referensinya.
Ya, kalau ini AWSD 1.1 ya harus dicek di AWSD 1.1. Client spec nggak ada tambahan lagi seperti itu. Nah, berikutnya adalah gambarnya atau detail join-nya itu masuk di sini. Nah, detail join di sini ini biasanya ada dua. Yang satu adalah untuk fit up-nya. Jadi di sini ada terlihat root gap-nya dikasih berapa, kemudian bevel angle-nya berapa, kemudian mungkin ada root face bisa dimasukkan di sini. Seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua, ini adalah sequence dari weldingnya. Jadi ini nanti dia akan perlu berapa layer, berapa pas, maka bisa ditunjukkan di sini. Nah, setelah itu ada material yang digunakan. Materialnya itu bisa berupa base metal dan juga filler metal. Ya, di sini ditulis untuk base metal. Nah, ini misalnya ini adalah pipa API 5L grade X52 normalize, ada N-nya. Disambungkan dengan, jadi ada di sini base metal nomor 1 atau member nomor 1 to member nomor 2. Disambungkan dengan API 5L grade X52 juga. Nah, kemudian di sini ada grupnya ya. Jadi kalau di AWS base metal itu dibagi menjadi 4 grup. Grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Maka di sini termasuk grup berapa disambung ke grup berapa. Tuh. Kemudian di sebelah kanan tekniknya. Mulai dari cleaningnya, dia menggunakan metode apa. Nah, ini pakai gerinda, kemudian pakai brush saja. Nah, ini ada juga pengelasannya seperti apa. Apakah dia di weaving, ayun, atau ditarik saja. Ya, ini bisa ditarik, bisa juga di ayun. Kemudian pakai strip atau enggak. Nah, jadi kalau kita lihat, dia di sini tidak ada platnya, tidak ada stripnya, maka dia nggak pakai strip. Nggak ada gojing juga, kemudian heat inputnya maksimum dikasih seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tulisan, nah ini yang penting, qualification rank. Qualification rank itu artinya kalau WPS-nya itu menggunakan misalnya tes kuponnya adalah ketebalannya 10 mm, maka berdasarkan code dari AWSD 1.1, maka welder bisa ngelas pipa ketebalannya minimum berapa, maksimum berapa. Itulah yang disebut dengan qualification range. Jadi di sini WPS ini bisa digunakan untuk pengelasan pipa, ukuran ketebalannya adalah 9,1 mili ke atas dan lebih tebal. Mau pipanya 20 mili masih bisa menggunakan WPS ini karena sesuai. Diameter pipanya berapa? Nah, ini sudah ditentukan langsung 219 mili. Apakah dia perlu clamp biar fit up-nya bagus? Enggak perlu seperti itu. Line up clamp seperti itu. Nah, kemudian di sini ada settingan dari pengelasannya. Jadi, oke, ada untuk root-nya, untuk hot pass-nya, fill pass, capping, ada. Kemudian elektrod yang digunakan apa? Di sini dituliskan. Beberapa perusahaan sampai biasanya hanya E7016 seperti itu. Tapi ada yang beberapa yang sampai menyebutkan mereknya ya. Misalnya di sini
merek dan tipenya LB52U untuk root. Kenapa? Karena beberapa elektroda itu memiliki rentang toleransi yang lebih bagus untuk melas. Jadi elektroda ini kalau dia apinya panas, maka dia nanti jadinya meleleh-meleleh. Tapi elektroda yang B, walaupun apinya besar, tapi dia masih tetap bagus. Itu tergantung dari vendornya, tergantung dari mereknya. Nah, itu bisa dimasukkan. Brand sama tipe elektroda bisa dimasukkan sini. Tapi yang harus ada adalah ini settingan untuk tegangan, arus, polaritas, dan welding speed. Ini harus diletakkan ada di WPS. Kalau ini nggak ada, maka welder nggak tahu. Dan WPS itu tidak memberikan data ini pasti. Ini ada rentang. Misalnya voltase atau tegangan. Oke, ini SMAW ya. SMAW katakan arus. Arusnya dikasih 90 sampai 95. Jadi ada rentang. Oh, mau 90 sampai 95 itu masih bisa. Tapi kalau katakan 100, nah itu udah nggak sesuai dengan WPS-nya. Maka ini harus diingatkan, weldernya harus diingatkan. Ya udah ngelasnya harus ngikutin di WPS. WPS itu nggak pernah menyulitkan welder. Katakan dibuat di sini arusnya 93,5 ampere. Nah itu enggak. Jadi biasanya settingan itu dibuat dalam bentuk ring. Oke, kemudian, nah berikutnya ada heat treatment atau proses perlakuan panas. Proses perlakuan panas ini dilakukan bisa sebelum pengelasan atau preheat, atau setelah pengelasan, atau ketika dalam pengelasan atau interpas. Jadi kalau sebelum pengelasan itu adalah preheat. Nah, misalnya material ini sebelum ngelas itu harus dipanaskan dulu hingga panasnya sampai katakan di sini 65 derajat. Nah, kan kalau suhu sekarang kan sekitar 30 derajat ya. Ya berarti harus dipanaskan dulu sampai 65 derajat. Cara manasinya bagaimana? Ya pakai di sini. Pakai torch, pakai oksiastilen atau pakai elemen. Jadi ada yang kayak bentuknya kayak selimut, dilapisi ke base metal, nanti dipanaskan pakai listrik, setelah mencapai suhu yang diinginkan baru ngelas. Nah, di sini maksudnya T kurang sama dengan 65 mili, 65 derajat Celcius. Artinya kalau ketebalannya 65 mili ke bawah, maka suhu preheatnya 65 derajat Celcius. Kalau ketebalannya di atas 65 mili, maka suhunya adalah 110 derajat Celcius. Nah, setelah pertama kan kita ngelas root dulu kan. Nah, setelah kita ngelas root, kemudian kita akan ngelas hot pass, maka dicek interpass temperaturnya. Sebelum kita ngelas hot pass, kita tembak dulu pakai termometer infrared ya. Yang kalau di sini kalau masuk ke Poltek itu harus dicek suhunya. Nah, interpass temperaturnya tidak boleh lebih dari 250 derajat Celcius. Kalau dicek masih 300, ya kita tunggu sampai dia turun 250 derajat. Nah, setelah selesai ngelas, ternyata tidak perlu dilakukan pemanasan atau PWHT. Di sini ditulisannya N/A, not available. Jadi nggak usah pakai PWHT.
Oke, kemudian gas ini karena SMAW dia nggak ada gas. Nah, berikutnya ini adalah orang yang membuat dan yang meng-approve, menyetujui WPS ini. Jadi ini biasanya adalah QC dari fabrikatornya, kemudian ada welding engineer-nya, kemudian juga dari kliennya seperti ini. Dari inspektor ini authorized-nya. Jadi ini adalah pihak ketiga, American Bureau of Shipping (ABS). Ini adalah pihak ketiga yang mencek bahwa proses pembuatan WPS-nya memang sudah mengikuti kode AWS D1.1. Nah, biasanya dokumen AWS ini dimiliki oleh perusahaan pembuatnya ya, bukan owner, bukan pemilik project, bukan pemilik produk, tapi perusahaan pembuatnya. Nah, authorized inspector ini yang ada cap ABS-nya ini fungsinya untuk mengecek apakah perusahaan fabrikator ini udah nurut sesuai dengan kode yang digunakan atau tidak. Nah, kurang lebih itu adalah WPS yang isi dari WPS lah. Formnya ini biasanya di kode sudah ada, hanya tinggal di copy, adaptasi dikit, ubah-ubah, nanti bisa dipakai. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Mas Nicholas ya. Ya, kan kalau misalnya ada soal kawat untuk ngerut root pass itu ada jawaban LB52U sama 7016. Jadi kita pilih yang mana, Pak? Biasanya kayak gini, Mas. Kalau dari kode ya, dari code itu sendiri, itu biasanya hanya di kelasnya saja. E7016 itu. Cuma di dalam WPS ini ada satu ruang kalau kita mau perusahaan itu maunya saya cuma mau merek Kobelco LB52U saja. Ngasih merek mau tipe ya kita di sini bisa ngasih. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka akan dilihat WPS-nya seperti apa. Kalau di WPS-nya ya, jadi contohnya kayak gini. Misalnya di WPS sudah tertulis seperti ini nih. Root-nya harus pakai kawat Kobelco LB52U. Ya, pokoknya udah aturannya segini, diameternya 3,2 mili. Nah, kemudian owner itu kan punya inspektor juga yang keliling kan, yang ngecek kalau ada visit lah. Nah, itu ngecek, dicek loh kok ini kawat yang ada kok bukan Kobelco, kawat yang ada kok nggak sesuai dengan WPS, terus ukurannya juga kok besar seperti itu. Nah, maka dia harus nanya, komplain, nanya lah ke welding engineer-nya. Ini gimana? Ini saya di WPS-nya diminta ada LB52U nih, tapi kok kamu buatnya nggak pakai ini. Gimana ini? Seperti itu. Terus juga misalkan ukurannya nih, diameternya. Diameter 3,2. Lah, tapi di lapangan kok kamu pakai 4 mm. Ini bagaimana? Nah, di sini ya welding engineer harus punya ini ya, bisa jawab. Misalnya kalau dia ternyata punya pakai kawat yang lain, tapi seperti ini. Kan di sini ada ininya Mas PKR-nya ya. Nah,
PQR di sini ini nggak cuma satu, jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga untuk mendukung ini. Misalnya PQR yang nomor 0404 ini dia hanya pakai ini rootnya LB52U saja. Tapi kemudian kalau kayak gitu maka ya harus menggunakan LB52U. Tapi kalau kemudian di sini ada pengelasan root yang lain, ada PQR yang lain misalnya 0405, dia menggunakan root yang lain, ya mungkin welding engineer bisa membantah. Oh, kita punya kok data untuk apa PQR untuk ngelas root tapi nggak pakai LB52U dan itu masuk dan itu sesuai dengan ininya apa sesuai dengan DT-nya, hasil DT-nya lulus, itu nanti bisa jadi perdebatan. Bisa jadi kliennya ngelihat dari data PQR, oh oke, boleh seperti itu, atau bisa juga kliennya tetap ngeyel, pokoknya saya tetap mau sesuai dengan LB52U. Kalau dia ngeyel seperti itu ya ya sudah, harus harus diganti. Jadi di situ akan ada kompromi. Seperti itu. Nah ini kenapa harus ada kompromi antara fabrikator dengan owner, karena nama ini tidak ada sangkut pautnya, tidak ada diatur pasti di AWSD 1.1 ya. Jadi nanti di sini pasti akan selalu ada kliennya minta lebih, kontraktornya minta ada kelonggaran dan sebagainya. Tapi untuk katakan ukuran dari diameter di AWS itu juga sudah ada ininya sih, sudah ada apa? Sudah ada toleransinya. Jadi misalkan untuk ngelas root maksimum 4 mili, maka dia bisa saja menggunakan 4 mili. Tetapi yaitu voltase, arus, dan ininya harus disesuaikan. Dan menyesuaikan ini itu harus membuat PQR-nya baru. Intinya saya gimana ya? Saya mau bilang bahwa kalau di lapangan ditemukan hal seperti ini, sebaiknya mengacu ke WPS yang digunakan. Satu. Kalau kemudian ternyata WPS yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang di lapangan, tapi kita terpaksa harus menggunakan, misalkan harus menggunakan ukuran rootnya adalah 4 mili, maka kita bisa membuat PQR baru yang kemudian nanti akan ditambahkan di sini. Jadi nanti di sini ditambahkan PQR baru, misalnya 0405, yang berubah apa? Yang berubah misalnya diameter rootnya jadi 4 mili. Voltasenya pasti juga berubah. Jadi nanti di sini akan ada bisa dua. Saya tulis di sini ya. Misalnya di sini saya garis lagi untuk root itu bisa 4 mili. Ini 4, kemudian voltasenya katakan di sini voltasenya katakan 22 sampai 26. Ini enggak benar ya, ini saya kira-kira saja. Kemudian untuk apa? Arusnya katakan 95 sampai 100 ampere. Nah, seperti itu. Jadi kalau di lapangan nggak sesuai dengan WPS yang digunakan, kalau sampai itu perlu, maka dibuat PQR yang baru dan WPS-nya nanti disisipkan di sini. Nah, tentu saja di sini WPS-nya juga harus direvisi dari yang tadinya revisi 0 menjadi revisi 1 seperti itu.
Itu Mas. Kalau soal ini sih kayaknya ngambilnya cuma hanya kelas saja ya. Spek E716 seperti itu. Gimana Mas Nikolas? Soal, kalau dalam soal tuh gimana ya, Pak? Kan kemarin dapat soal kayak gini kan, Pak. Gimana? Yang Dari benar itu LB52U, soal dari mana? lomba, Pak. Oke, gimana? Kemarin soalnya tuh kan untuk mengelas root pass sebaiknya jurulas menggunakan elektroda nomor seri berapa? Ada 7016 sama 7016 LB52U. Jadi pilihannya adalah E716 dan LB52U gitu. Iya, sama 7016 LB52U panjang ya. Oh, oke. Itu langsung aja Mas milih yang E716 LB52U. Oh, oke oke, Pak. Jadi soal yang Mas Nikolas terima itu ini jadi cuma ngetes pengetahuan welder saja bahwa yang biasa digunakan untuk ngelas root itu biasanya adalah LB52U karena di fluxnya, di slacknya itu dia nanti hasilnya ada kayak bentuk keramik gitu. Jadi dia lebih kokoh, hasilnya lebih bagus ya. Sementara kalau yang E716 itu bisa juga digunakan untuk root, bisa ya. Tapi slack-nya tidak ada slack keramik, jadi nanti root-nya itu kurang bagus bentuknya. Gitu ceritanya. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain? Kalau soal dari saya sih nggak nyampe ke ini ya, ke brand sama tipe ini ya. Oke, kalau nggak ada, nah intinya, ini salah. Pertama, buat dulu ya. Ini yang sebelah kiri adalah buat dulu prosedurnya, WPS-nya. Baru kemudian setelah WPS-nya terbuat, baru buat welder test-nya yang ada di sebelah kanan. Nah, ini di sini pertama siapkan dulu weldernya, terus habis itu weldernya disuruh ngelas. Ngelasnya apa? Berdasarkan WPS. Jadi WPS yang sudah dibuat, kasihkan aja ke welder. Pak, ini loh ngelasnya WPS-nya ini. Nah, silahkan ngelas gitu. Habis itu setelah ngelas, cek pakai NDT-nya. Nah, NDT itu biasanya visual atau bisa radiografi. Nah, kalau perlu DT. Nah, biasanya yang dilakukan welder test itu visual sama DT-nya adalah bending. Nah, bending ini bisa diganti dengan radiografi. Jadi tesnya cuma dua, antara visual dan bending atau visual dan radiografi. Ini saya bilang biasanya ya, karena berdasarkan AWS D1.1. Kalau kliennya minta yang lain, ya ikut aja. Nah, kalau reject, nanti disuruh ulang lagi. Kalau accept, maka nanti weldernya dapat welder stamp dan sebagainya. Welder stamp itu nanti digunakan untuk melas di fabrikasi. Nah, begitu ceritanya untuk ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nggak ada ya.